Halo semuanya, selamat Wayahkia ya dimanapun kalian berada. Kembali lagi bersama Mamang dan di video kali ini kita bakal lanjutin manhwa Ahli Pedang Keluarga Tang. Kita masuk di part 12. Di awal video ini, Pakisam yang terkejut karena ada seorang yang menolak perintahnya sontak bertanya, "Kau? Siapa kau?" Pendekar Wonjin mengatakan, "Saya Tang Wonjin. Saya sementara ditugaskan sebagai penjaga kehormatan." Dengan wajah marahnya, Pak Kisam membalas, "Baiklah, Tang Wonjin. Apa aku salah dengar? Jika kalian tak ingin pergi ke kediaman para elder?" Pendekar Wonjin menimpali, "Saya yakin kondisi dari kompetisi ini adalah Aula Steel dan Poison. Bukankah akan lebih masuk akal untuk pergi ke Aula Steel dan Poison daripada pergi ke kediaman para elder?" Mendengar hal itu, Pak Kisam yang tak bisa menahan amarahnya pun berteriak, "Apa? Beraninya orang rendahan berbicara tentang prinsip di depan panglima tertinggi? Cepat bubar, atau aku akan menghukum atas tindakan protesmu." Tentu saja, teriakannya itu membuat semua orang di sana terkejut. Bahkan pendekar Wonjin sendiri berpikir, protes? Apa mereka menyuruh kami untuk tidak membicarakan para elder? Aku menduga hal ini akan terjadi. Tapi ternyata mereka lebih kuat. Saat semua orang di sana terdiam, Yumyong melangkah maju bertanya, "Protes ya? Apa ada orang di kediaman utama yang lebih kuat dari pemimpin keluarga?" Tentu saja pertanyaan Yumyong membuat Pak Kisam terkejut. "Apa? Siapa kau?" Keterkejutannya pun semakin bertambah ketika Yumyong tersenyum membalas, "Pemenang kompetisinya, Tang Yumyong." Di saat kemudian, karena tak bisa berkutik di hadapan Yumyong, Pak Kisam pun segera melapor kepada para elder yang telah menunggunya, yang tentunya tak percaya dengan apa yang dilaporkannya. Apa? Apa yang kau bicarakan? Apa aku salah dengar? Siapa pemenang kompetisinya?" Pak Kisam yang gugup mengatakan, "Itu seperti yang saya katakan tadi, pemenang kompetisinya itu adalah Tang Yumyong." Seketika itu juga, Elder Sam Jangro yang tak bisa menahan amarahnya mengebrak meja sembari berpikir, "Tidak mungkin. Bagaimana mungkin orang sepertinya mengalahkan cucuku yang Yumyong? Dia membawa Fire Dragon Poison. Apa mungkin dia belum sempat menggunakannya?" Elder Seokjung yang juga tak bisa mempercayainya mengelus jenggotnya berpikir, "Bahkan muridku, Geklin, kalah dari Tang Yumyong. Orang yang aku akui usaha dan hasilnya. Aku tidak percaya posisi pemimpin akan diberikan kepada anak itu. Tetapi sebelum kompetisi dimulai, saat aku melihat anak itu, aku yakin dia tak bisa mengalahkan Geklin. Apa dia bisa berkembang cepat itu dalam 3 tahun? Tidak mungkin. Aku yakin dia menggunakan trik tertentu." Kemudian, di tengah ketegangan itu, elder kedua, Tang Myeongsin, mengatakan, "Meski kita telah setuju untuk melupakan apa yang terjadi pada saat pertempuran itu, bukankah setidaknya kita harus mengetahui penyebabnya?" Elder keempat, Tang Jiryong menambahi, "Setuju, bagaimana bisa bocah sepertinya mengalahkan kandidat berpotensi dan menang? Bukankah kita akan tahu semuanya saat kita mendapat jawaban darinya?" Mendengar perkataan keduanya, Elder Seokjung membalas, "Di mana Tang Yumyong sekarang? Aku yakin telah menyuruh mereka untuk pergi ke kediaman para elder." Pak Kisam yang semakin gugup mengingat sesaat sebelumnya, lalu menceritakan semuanya kepada para elder, di mana sebelumnya Yumyong mengatakan hanya pemimpin keluarga yang dapat memerintah pewaris. Hanya karena posisi pemimpin sedang kosong, bukan berarti para elder bisa memerintah seenaknya. Apa kau masih ingin menghukum kami karena protes? Mendengar perkataannya, Pak Kisam pun berpikir, siapa sangka orang sepertinya menjadi pemenang. Posisiku akan terancam jika orang sepertinya yang punya dendam pada para elder menjadi pewaris. Dengan pikiran seperti itu, Pak Kisam berteriak, "Kau belum resmi diakui sebagai pewaris. Jika kau menolak perintah elder, Namun, belum sempat Pak Kisam menyelesaikan kalimatnya, Yumyong langsung menghentikannya dengan mengeluarkan aura miliknya, yang membuat Pak Kisam ketakutan. Bahkan meski ia merasa auranya tidak masuk akal, jika ia mengganggunya lebih jauh lagi, hanya kematian yang akan menunggunya. Kemudian, di saat Pak Kisam ketakutan tak bisa berkutik di hadapannya, Yumyong melangkah melewatinya mengatakan, "Apapun yang ada di pikiran para elder malas itu, kamu tetap akan mengikuti aturan kompetisi dan pergi ke Aula Steel and Poison. Beritahukan mereka, berakhirnya kompetisi ini menandakan kekuatan mereka juga berakhir."
Kini, meskipun Pak Kisam mengubah perkataan terakhir Yumyong di mana ia hanya diminta untuk memberitahu para elder untuk datang sendiri. Karena ia sangat ketakutan mengatakan yang sebenarnya. Para elder di sana tetap saja tak bisa menahan emosinya. Elder Sam Jangro bahkan menganjukkan mejanya sembari berteriak. Beraninya si bodoh itu, Poison Phoenix saja bersikap hati-hati dengan kami. Melihat sikapnya, Elder Seok Jung pun mencoba menenangkannya dengan membalas. Mungkin saja ini hal baik. Dia belum diakui secara resmi sebagai seorang pewaris. Hal itu sudah cukup untuk mempertanyakan sikapnya dan mencabut kualifikasinya. Ayo pergi ke aula Salt and Poison, seperti yang dikatakannya. Mendengar usulannya, Elder Sam Jangro pun mengendalikan amarahnya menegaskan, ya, kita harus menguji kemampuannya. Dengan begitu, karena semua elder di sana setuju dengannya, Elder Seok Jung melanjutkan. Para pendekar yang menunggu di luar sana, dengarkan aku. Sekarang, bersiap-siaplah untuk pergi ke aula Salt and Poison. Ikuti para tetua sesuai perintah. Lalu, Master Blue Dragon, pimpinlah pasukan Blue Dragon dan ikuti dari belakang. Mendengar perintahnya, para pendekar di luar bangunannya, yang merupakan pasukan utama Grand Elder, pasukan integritas ke Elder kedua, pasukan Venomous Sword Elder keempat, pasukan Shadow Elder kelima, dan juga pasukan Blue Dragon, kini bersiap untuk bergerak sesuai arahannya. Elder Sam Jangro yang tak sabar bahkan mengatakan, beraninya dia menantang wewenang Dewan Elder dan bersikap kurang ajar. Mari kita tunjukkan kepada itu seperti apa kenyataannya dan siapa Master Keluarga Tang sesungguhnya. Sementara itu, di salah satu ruangan aula Salt and Poison, terlihat ketua klan Dark King, Tang Jiaokui yang terkejut setelah melihat perubahan keponakannya. Apa ini? Apa kau benar-benar Tang Yumyong yang memenangkan kompetisi penerus keluarga Tang? Yumyong pun tersenyum membenarkannya, yang membuat Jiaokui terdiam berpikir. Aku sudah merasakan keunikannya bahkan seketika ia masih kecil. Tapi sekarang auranya bertambah kuat. Kakak pasti akan merasa bangga. Namun, berbanding terbalik dengan Jiaokui yang merasa lega setelah mengetahui siapa pemenang kompetisinya, Tang Jihyuk dari klan Poison King, yang merupakan ayahanda Tang Munchan, nampak tak bisa percaya apa yang didengar dan dilihatnya. Apa? Kau menang kompetisinya? Ditambah lagi, dulu sebelum kompetisinya dimulai, Tang Jihyuk pernah datang ke rumah Yumyong lalu mengatakan, apa kau benar-benar berpikir kalau kau bisa memenangkan kompetisinya? Bisa kembali hidup-hidup saja, seharusnya kau bersyukur. Setelah kompetisi, aku akan memastikan kau dan ibumu membayar atas apa yang terjadi pada lengan Monchan. Mungkin tidak butuh sampai 4 tahun. Tunggu saja. Kini, Yumyong yang kembali mengingat hal itu mengatakan, seperti yang kau bilang waktu itu, memang tidak butuh 4 tahun. Tapi sekarang kau tidak bisa menerima kompensasinya. Seharusnya kau berhati-hati dengan ucapan dan tindakanmu ketika tinggal di kediaman keluarga Tang. Kalau tidak, kau bisa membuat lengan anakmu jadi lumpuh. Melihat sikap Yumyong yang seperti itu, Jiaokui pun tersenyum datar karena ia baru mengetahui jika Yumyong menyimpan dendam pada Tang Jihyuk. Di saat yang sama, di luar aula Salt and Poison, terlihat pendekar Wanjin yang terbengong menatap aula di depannya. Di mana ia bertanya-tanya, apa mungkin Tam Yumyong ada di sana? Sebelumnya, ketika mereka berhadapan dengan Pak Kisam, pendekar Wanjin tak bisa menahan terkejutnya ketika ia mengetahui jika Yumyong adalah putra dari sang Poison Phoenix, Tang Jihye yang merupakan ketua klan muda sebelumnya. Pada saat itu, Yumyong yang menyadari keterkejutannya mengatakan, mungkin ada yang ingin kau tanyakan, tetapi itu bisa menunggu. Oleh karena itu, pendekar Wanjin yang berjaga di sekitar aula Salt and Poison berniat untuk menanyakan hal itu. Namun, alih-alih langsung memasuki aulanya, pendekar Wanjin malah terdiam terbengong di sana berpikir, apa dia anak orang itu? Kalau itu benar, ini semua karena konflik antara Hippons Brilliance Demon Lord yang mengincar Poison Phoenix. Pendekar keluarga Tang melawan dengan mempertaruhkan nyawa mereka. Dan meskipun semangat kami sama, mereka terus maju bahkan mengabaikan teknik poison kami dan kematian rekan-rekannya. Aku minta dukungan dari para elder untuk meningkatkan serangan pada Hippons Brilliant Demon Lord. Tetapi permintaanku ditolak dengan alasan, jika para elder juga jatuh, keluarga Tang pasti akan menghadapi kehancuran yang tak bisa dihindari. Kalau saja para elder mengerahkan pasukan mereka,
kita pasti bisa mengurangi dampaknya dan membalaskan dendam kematian pemimpin keluarga. Tetapi, orang-orang tak tahu malu itu malah menyalahkan Poison Phoenix setelah semuanya berakhir. Tidak bisa menginjakkan kaki ke medan perang, menerima penurunan jabatan dari posisi kepala klan meskipun tidak adil. Itu pasti untuk melindungi tuan muda. Dengan pikiran seperti itu, bersama dengan mentari pagi yang mulai merangkak naik, pendekar Wonjin yang memimpin semua anggota Bangui Brigade di belakangnya mengatakan, "Aku yakin kalian semua pasti tahu anak siapa masa kita saat ini. Bagi kita yang gagal memenuhi peran kita hari itu, hari ini seolah-olah menjadi kesempatan lain yang datang pada kita. Kali ini kita harus." Namun, sebelum pendekar Wonjin menjelaskan kalimatnya, tiba-tiba saja terdengar suara teriakan berhenti dari arah belakangnya yang membuatnya berbalik ke arah teriakan itu. Hingga seketika terperanjat ketika melihat siapa yang datang mendekat. Yumyong yang juga bisa mendengar teriakannya tentu bisa langsung menduga siapa yang datang. Hingga ia pun mengajak Jiahui keluar dari sana. Ternyata teriakan tadi merupakan teriakan Elder Sam Jangro yang kini telah tiba di depan aula Steel and Poison bersama dengan para elder lain dan juga pasukannya. Namun, karena pasukan Bangui Brigade menghalangi jalannya, Elder Sam Jangro menekankan, apa kalian berpikir kalau kalian bisa menentang Dewan Elder lalu aman-aman saja? Menentang Yumyo?" Alih-alih menjawabnya, pendekar Wonjin yang termangu dengan kedatangan mereka malah terdiam berpikir. Seperti yang tuan muda perkirakan, semua elder telah muncul. Aku tidak menduga kalau pasukan mereka juga akan dikerahkan. Apa ini karena mereka merasa posisi mereka terancam? Saat pendekar Wonjin berpikir seperti itu, Elder Sam Jangro yang mulai merasa kesal dengannya menekankan, "Kalian tidak mendengarku ya? Botang Yumyong kesini sekarang juga." Tepat setelah Elder Sam Jangro mengatakan itu, Yumyong yang keluar dari aulanya bersama dengan Tang Jihyuk dan juga Tang Jihyuk membalas, "Tidak perlu ribut, aku di sini." Seketika itu juga, perhatian semua di sana tertuju pada Yumyong. Meskipun begitu, Jihyuk yang tak menyangka akan di situasi di sana bergumam, "Elder ketiga, dan ada elder lainnya juga." Kemudian, Elder Sam Jangro yang menatap Yumyong dengan tajam mengatakan, Beraninya kau mengklaim perlu calon ketua keluarga. Itu tidak boleh terisi tanpa izin dari kami." Sembari melangkah mendekat, Yumyong membalas, "Aku sudah membuktikan kualifikasiku dengan memenangkan kompetisinya. Saat ini, kami sedang sibuk memverifikasi keadilan kompetisi di Aula Steel and Poison. Apalagi yang kau butuhkan?" Melihat sikapnya yang begitu arogan, para lainnya pun tanya tinggal diam di sana. "Apa? Seperti yang kau dengar, sifatmu sangat jelek. Bahasa macam apa yang kau gunakan di depan para keluarga, ha? Kalau kau ingin hidup, kau harus mengakui semua yang terjadi di ujian kemarin." Dengan wajah tenangnya, Yumyong menjelaskan. Katanya, apa yang terjadi di kompetisi tidak boleh disebarkan. Sepertinya beban peraturan keluarga lebih enteng dari yang kuduga. Ataukah kau mengira kalau aku mendapat keuntungan yang tidak adil? Mendengar hal itu, Elder Sam Jangro yang mulai meluarkan emosinya membalas, "Aku mendengar jadi Master Jaegal ketika perjalananku ke sini. Ada gangguan dari sekte Dark Monster dan prajuritnya berjumlah hampir 300 orang. Kalau ada gangguan dari luar, bagaimana bisa kau menyebut kompetisinya itu adil?" Tentu saja, hal itu membuat beberapa orang di sana yang baru mendengarnya terkejut. Meskipun begitu, Yumyong menimpali. Tang Gekling dan Tang Yungyong membunuh partisipan lain, dan aku mengakhiri kompetisinya dengan membunuh mereka. Apa yang terjadi setelah kompetisi itu? Jadi, keadilan bukanlah masalahnya. Mendengar penjelasannya hanya menyinggung kematian Yungyong dan juga Gekling. Elder Sam Jangro dan juga Elder Seok juga tentu terperanjat. Bahkan, Elder Sam Jangro bertanya, "Apa yang barusan kau katakan? Siapa membunuh siapa?" Yumyong menegaskan, "Kalau kau sulit mempercayainya, bagaimana kalau kau pergi ke Gunung Gangdong sendiri? Kalau sekte Gangdong belum bersih-bersih, seharusnya tubuhnya masih ada di sana." Ini pun diakhiri dengan, tepat setelah Yumyong mengatakan itu, Elder Sam Jangro yang tak bisa menahan emosinya langsung melorot maju menerjangnya sembari berteriak, "Bajingan, matilah!"